Assalamualaikum semuanya. Di sini saya akan mendemonstrasikan tutorial dan instalasi pemasangan sistem operasi server Linux, lalu hosting web application. Langsung aja ke videonya. Pertama-tama kalian bisa login terlebih dahulu untuk akun AWS kalian, karena kita akan mencoba salah satu layanan dari AWS. Nah, mungkin dari layanan salah satu AWS ini ada yang namanya S3, jika kalian bisa lihat di sini. Nah, S3 AWS S3 atau S3 itu panjangannya Simple Storage Service. Jadi AWS S3 adalah layanan penyimpanan objek yang sangat populer dan sering digunakan untuk menghosting aplikasi web statis biasanya gitu kan, seperti HTML, CSS, JavaScript, React, Vue, atau lain sebagainya yang udah di-build. Jadi kita bakal menggunakan Amazon S3 untuk hosting web statis dan untuk konteks developer tool, karena S3 bertindak sebagai infrastruktur deployment yang sangat andal dan hemat biaya. Lanjut aja, setelah kita ada tampilan Amazon S3, di sini ada create a bucket. Di sini kita bisa klik bagian create bucket. Nah, di sini bucket tuh ibarat kayak kontainer data dari project kita gitu. Di sini kita bisa memilih secara default ya, general purpose, tujuan pribadi gitu. Dan di sini kita bisa menulis bucket name. Jadi ini tuh nama website atau proyekan kita akan mencoba menghosting dari contoh web application kita, misal Pilewins. Nah, setelah itu, lalu setelahnya ini kita uncentang untuk pada bagian blok public access ini, untuk agar public accessnya bisa diaktifkan tuh. Setelahnya kita centang bagian ini, I acknowledge, kita buka akses untuk public gitu. Selanjutnya kita langsung klik create bucket saja. Ini setelah kita create bucket, tampilan seperti ini. Kita bisa pilih ini, klik nama bucket kita. Di sini ada bagian upload. Kita bisa mencoba untuk memasukkan web application kita. Saya akan memasukkan contohnya, tambahkan file bila di luar daripada folder, dan add folder untuk file yang berada pada folder. Nah, setelah sudah kita bisa upload terlebih dahulu. Oke, kita bisa tutup pada bagian ini, lalu kita klik bagian properties. Kita scroll ke bawah, pada bagian ini kita edit di static website hostingnya. Kita coba aktifkan enable. Untuk contoh indeks dokumennya kita sesuaikan dengan yang ada pada file kita, karena tadi kita HTML berarti index.html. Selanjutnya di sini ada error dokumen, ini opsional. Jikalau dari teman-teman sekalian ada file untuk misal sedang error, jadi ada dokumen khusus seperti 404.html atau error.html. Dikarenakan saya tidak buat hal seperti itu, jadi jikalau ada error, mungkin kita bisa balik lagi ke halaman indeks sebelumnya atau halaman beranda dari tampilan web application kita nanti. Tuh, untuk posisinya kita seperti ini. Ini nanti di resource, bagian resource-nya ini sesuaikan dengan nama bucket kalian nantinya gitu. Setelahnya kita save change. Oke, tadi salah ya, kita taruhnya di sini, bucket place nih, salin, lalu save change.
Nah, jika sudah, kita coba klik link berikut ya dari bucket kita. Nah, di sini saya mencoba masukkan web application, ternyata bisa ya. Coba kita coba. Nah, ini saya tadi mencoba menggunakan web application, contoh saya di CV gitu ya, ternyata bisa ya. Oke, untuk kali ini kita berhasil mencoba menggunakan development tools dari Amazon S3 untuk menghosting web statis. Jadi aplikasi web statis kita berhasil di-deploy dan dapat diakses dari mana saja. Yang dimana S3 ini bisa dipadukan dengan AWS CloudFront. Sebenarnya banyak kan, untuk sebenarnya bisa jadi kinerja yang lebih cepat secara global dengan AWS CloudFront gitu. Jadi begitu tadi proses hosting web statis menggunakan S3 dan pentingnya sebagai developer tool yang cepat dan efisien. Pada langkah pertama dimulai dengan provisioning atau penyiapan infrastruktur. Saya menggunakan layanan AWS EC2 di dashboard AWS. Saya memilih menu Launch Instance. Kita klik Launch Instance di sini untuk membuat server virtual baru. Nah, selanjutnya di sini saya memilih server Ubuntu dengan versi LTS 24. Lalu setelahnya jika kalian lanjut scroll di bawah ada instant type. Saya memilih T3 micro, itu paling kecil juga karena kebetulan di sini saya menggunakan AWS yang free tier. Jadi menggunakan yang fitur gratisnya saja. Selanjutnya sini kita akan memastikan semua portnya berjalan. Ini kita akan menggunakan membuat key pair agar kita bisa masuk dalam server dengan aman. Lalu sesuaikan namanya sesuai dengan yang kalian inginkan dan pilih yang format .pem. Lalu create key pair. Nah, setelahnya di bawahnya ada firewall security groups. Kalian centang saja semuanya untuk agar servernya bisa terkoneksi dengan internet. Untuk port 22 itu terbuka untuk akses security cell atau SSH. Lalu port 80 itu untuk HTTP agar website kita bisa terbuka di browser. Lanjutnya kita klik Launch Instant karena selebihnya itu hanya default. Setelah itu lanjut, kita akan menunggu launching dari servernya. Setelah sukses, lalu akan muncul halaman seperti ini. Kita bisa klik Open Access di public IPv4 addressnya. Nanti setelahnya kita atau enggak klik Connect. Sini tuh untuk mengatur komen langsung dari AWS-nya. Klik Connect untuk mengkonfigurasi servernya. Nah, di sini kita mengakses terminal lokal dari AWS, ketikkan beberapa perintah. Yang pertama ada sudo apt update, lalu ada sudo apt install nginx -y. Ini untuk agar kita bisa mendeploy website sebagai web servernya si nginx ini. Setelahnya sudo systemctl status nginx agar kita bisa memastikan apakah nginx sudah berjalan dengan perintah tersebut atau belum. Jika statusnya nanti aktif, berarti web server kita sudah siap untuk melayani permintaan atau request. Nah, jika kalian masukkan public IP yang kita dapatkan di halaman sebelumnya itu, bisa kalian salin gunakan HTTP. Pada halaman itu langsung berubah dengan welcome to nginx, artinya sudah aktif. Selanjutnya kita konfigurasi untuk bisa website kita
terbuka di browser atau website, yaitu kita masuk tahap deployment. Nah, pertama-tama kita masuk ke path var www html. Setelahnya ketikkan sudo rm index.nginx min debian.html. Setelahnya sudo apt install git min, karena di sini saya menggunakan git. Jadi mengambil repo dari GitHub repository saya tuh. Setelah kita menginstal git di terminal, ketikkan sudo git clone dan link reponya. Nah, setelah itu klik enter, tunggu sampai selesai. Setelahnya ketikkan perintah sudo mv, ini sesuaikan dari nama repo kita, lalu sudo rm min rf dari nama repo tadi atau websitenya. Setelahnya sudo systemctl lagi untuk restart nginx agar websitenya terrefresh dan bisa terbuka halaman website yang telah kita deploy. Nah, ini adalah hasil dari tampilan setelah kita memasukkan IP public tadi ke browser, dan Nginx langsung menampilkan website yang telah saya masukkan atau sudah kita deploy. Dan sekarang website yang telah kita deploy sudah online dan bisa diakses dari mana saja menggunakan infrastruktur cloud yang telah kita bangun. Nah, jika kita coba klik link yang telah saya dapatkan tadi, public IP-nya. Nah, di sini sudah teronline. Bisa menampilkan website yang telah kita deploy. Gitu. Nah, terima kasih semuanya. Demikian penjelasan dari demonstrasi yang telah saya lakukan sebelumnya, dan ini merupakan penerapan infrastruktur as a service untuk mempublikasikan aplikasi website. Nah, proses ini menunjukkan bagaimana kita bisa dengan mudah mengatur server sendiri mulai dari nol hingga aplikasi siap digunakan. Oke, setelah kita menonton semuanya, adapun dari kedua video tutorial sebelumnya tentang hosting web application, di sini kita menggunakan AWS S3 dan AWS EC2. Adapun perbedaannya, kapan kita bisa menggunakan S3 itu hanya untuk penggunaan statis web hosting, sedangkan untuk EC2 penggunaan untuk dynamic web hosting atau web dinamis. Jadi analogi sederhananya, perbedaannya S3 itu seperti majalah dinding, kita bisa menempelkan poster, ibarat kayak file HTML atau gambarnya di sana gitu, dan orang-orang bisa datang dan melihat poster tersebut, tapi poster itu nggak bisa diajak ngobrol atau interaksi. Sedangkan kalau EC2 itu ibaratnya kayak karyawan resepsionis, dia punya meja kerja, dia punya otak, dia bisa ngomong, dia bisa ngejawab pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan, dan bisa menulis catatan ke buku tamu, ibaratnya kayak database gitu. Jadi dalam arsitektur modern, kedua hal ini bisa digabung atau digunakan secara bersamaan atau hybrid, dan developer sering menggunakan keduanya sekaligus untuk efisiensi. Biasanya front end atau tampilan disimpan di S3 agar loading cepat dan murah, sedangkan untuk back end atau logika dan API-nya dijalankan di layanan EC2 untuk memproses data. Jadi definisinya tuh S3 itu adalah simple storage system, sedangkan EC2 adalah Elastic Compute Cloud. Jadi keduanya adalah merupakan layanan yang berbeda, tetapi bisa digunakan untuk deploy atau hosting web application, walaupun untuk S3 hanya web statis, sedangkan EC2 bisa dinamis gitu. Sekian demonstrasi dan tutorial dan penjelasan yang bisa saya jelaskan di dalam video ini. Selebihnya mohon maaf jika ada kekurangan. Ambil baiknya, buang buruknya, like jika suka, dislike jika tidak suka, dan jangan lupa komentar, dan subscribe jika ingin berlangganan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.